Seorang anggota polisi Pamung Praja di Lampung Utara Kamis siang ditangkap polisi karena mengancam akan menyebarkan video dan foto-foto tidak senonoh seorang guru perempuan yang merupakan mantan pacarnya di media sosial. Tersangka berinisial AI ditangkap di rumahnya di Kelurahan Kelapa 7, Kota Bumi Selatan, Lampung Utara. Dalam pemeriksaan polisi, tersangka berdalih perbuatannya itu karena sakit hati terhadap korban yang telah memutuskan cintanya. Foto-foto tidak senonoh korban itu dimanfaatkan sebagai senjata tersangka untuk mengancam korban supaya mau menuruti kemauannya, termasuk kembali menjalin hubungan cinta dengan tersangka. Karena dia melakukan pengancaman menggunakan handphone agar untuk seorang wanita itu mengikuti kemauannya. Karena kalau tidak mau menuruti kemauannya, screenshot maupun rekaman video call dan foto-foto akan disebarkan ke media sosial. Oleh karena itu, si wanita mengikuti kemauannya dan ternyata dibawa ke salah satu hotel. Tersangka ditangkap setelah korban melapor ke polisi. Tersangka dijerat dengan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Ancaman hukumannya 6 tahun penjara. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Seorang pelaku penggelapan uang milik seorang tentara di Lampung Utara Kamis siang ditangkap polisi. Tersangka M. Syafei, seorang PNS yang bekerja di kantor sekretariat DPR di Lampung Utara. Kerugian korban Rp19.500.000. Siapa Pak nama kita Pak? Kasus penggelapan bermula saat tersangka mengutangi uang korban sebesar Rp15 juta pada Januari lalu dengan dalih untuk kebutuhan menalangi biaya operasional dinas di tempat kerjanya. Uang itu terus berbunga hingga senilai Rp19.500.000. Namun hingga batas waktu yang telah ditentukan, tersangka tidak juga bisa membayar utang itu dan akhirnya dilaporkan ke polisi. Modus dari tersangka sendiri seperti apa? Jadi modus tersangka ini meminjam uang itu terkait dengan pinjaman pribadi dan akan diganti nanti ketika ada pencairan dari pekerjaan proyek katanya. Tapi ternyata proyeknya juga tidak ada. Itu karena saya kan untuk saya perjalanan dinas. Iya, perjalanan dinas karena uangnya belum keluar, dia menggunakan uang pribadi dulu. Nah, jadi saya ini kan staf teknis, saya menggunakan untuk bayar hotel macam. Gitu untuk menalangi. Kami itu jalan menggunakan uang talangan. Bukti kwitansi utang tersangka kepada korban disita. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 4 tahun penjara. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. 2022 kan? Masalah apa Pak? Saya itu punya masalah kelangkaan pupuk subsidi bagi petani di Lampung hingga kini belum menemui solusi. Di antaranya dialami para petani singkong di Desa Penawar Jaya, Kecamatan Banjarmargo. Menurut petani, hasil panen singkong mereka berkurang karena suplai pupuk subsidi dari pemerintah tidak pernah tepat waktu, bahkan lebih sering kosong. Mereka terpaksa membeli pupuk non-subsidi jenis NPK yang harganya mencapai Rp650.000 per sak. Harapan petani, kalau bisa itu kan kita minta subsidi petani itu harapannya. Biar terjangkau lah petani singkong ini, Mas. Jadi sesuaikan dengan harga yang ada di wilayah Pak ya. Kalau kita dapat subsidi kan petani singkong kan ya Kak, lumayan lah, nggak kayak gini. Menanggapi kondisi itu, Dinas Pertanian dan pihak produsen pupuk berjanji akan mencukupi stok pupuk bagi petani meski bukan pupuk bersubsidi. Kemudian apa yang langkah harus kita lakukan?
Pertama-tama ya kita kembangkan yang namanya pupuk. Oke, terima kasih Burman terlebih dahulu. Kita kembangkan yang jenisnya UPO. Mohon izin untuk Pak Prima dan juga Pak Burman jangan turun terlebih dahulu nanti semesta. Cara mengikuti program Agro Solution ya. Tentunya nanti ini maju aja ke atas. petani-petani akan tergabung dalam ekosistem yang dikelola oleh mitra integrator. Atau secara retail pupuk ini juga bisa dilakukan di kios. Boleh kita turunin singkongnya, Kak? Pemerintah didesak segera mengatasi kelangkaan pupuk bersubsidi. Ini karena kondisi petani sedang terpuruk. Harga singkong kini terbilang murah di Rp1.200 per kilogram. Dengan harga itu tidak mencukupi untuk membeli pupuk non-subsidi yang harganya melambung. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Selain permasalahan jalan rusak, di Lampung ternyata masih ada 38 desa yang belum mentas dari desa tertinggal. Puluhan desa tertinggal itu berada tersebar di beberapa kabupaten di Lampung. Ini terungkap dari pernyataan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar, Kamis siang. Kategori desa tertinggal diantaranya belum ada akses jalan layak, belum ada penerangan listrik dari PLN, tidak tersedianya air bersih, dan infrastruktur telekomunikasi. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi berjanji pada tahun ini akan segera mengentaskan desa tertinggal di Lampung. Strateginya yakni dengan memanfaatkan teknologi tepat guna diharapkan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan sumber daya manusia di desa hingga akhirnya membuat desa itu semakin berkembang dan maju. Beberapa waktu terakhir tadi, sekitar beberapa jam terakhir kita lihat pengisian IDM dari Lampung meskipun baru 71% ya, 79%. Jadi masih 21% yang belum masuk. Itu tinggal 7 Pak. Tinggal 7 desa tertinggal. Nah, mudah-mudahan di 21% ini yang 7 itu kemudian hilang. Ini adalah komitmen yang sudah kita bangun bersama-sama sebagai upaya percepatan pembangunan desa-desa di Indonesia. Pemprov Lampung membenarkan data itu dan berjanji akan segera membenahinya tahun ini. Beberapa cara yang akan digunakan adalah memaksimalkan peranan BUMDes hingga program digitalisasi pajak. Program Desa Cerdas, Smart Village. Sekarang kita kembangkan ekonomi digital. Alhamdulillah, desa melalui BUMDes, salah satunya adalah mengembangkan elektronik samsat desa. Berdasarkan data Kementerian Desa, di Lampung kini ada 100 lebih desa mandiri, 800 desa maju, 1.400 lebih desa berkembang, dan 38 desa tertinggal. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.